6 hal yang tidak boleh dicampur dengan madu, bisa merusak hati dan pencernaan. Pernahkah Anda mendengar pepatah, yang manis belum tentu menyehatkan? Madu, cairan emas yang dianggap menyehatkan, ternyata bisa berubah menjadi racun, kalau salah dikombinasikan. Terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, salah campur makanan bisa jadi awal dari gangguan pencernaan, perlemakan hati, bahkan peradangan organ dalam. Di video ini, kita akan membahas 6 hal yang tidak boleh dicampur dengan madu. Kalau Anda masih ingin menjaga kesehatan hati dan sistem pencernaan. Segmen 1, kenapa madu bisa berbahaya? Madu dikenal sebagai superfood sejak ribuan tahun lalu. Tapi, seperti obat, madu juga punya pantangan, makanan atau zat yang bila dikombinasikan justru bisa memperburuk kondisi tubuh. Bagi lansia, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu lagi. Hati bekerja lebih lambat, pencernaan juga lebih sensitif. Salah konsumsi bisa bikin perut kembung, mual, bahkan gangguan fungsi hati. Jadi, penting untuk tahu apa saja yang tidak cocok dicampur dengan madu. Segmen 2, madu dan air panas mendidih. Banyak orang mencampur madu ke dalam teh atau air panas. Tapi tahukah Anda, kalau suhu air terlalu tinggi, di atas 60 derajat Celcius, kandungan enzim dan nutrisi dalam madu bisa rusak. Lebih buruk lagi, beberapa studi menunjukkan bahwa madu yang dipanaskan berlebihan bisa menghasilkan senyawa beracun bernama hidroksimetilfurfural, HMF. Ini bisa berdampak buruk pada hati jika dikonsumsi terus-menerus. Solusi: gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air mendidih, saat mencampur madu. Segmen 3, madu dan produk olahan daging. Beberapa orang suka mengoleskan madu ke daging panggang. Padahal, jika madu dipanaskan bersama daging yang mengandung lemak hewani, bisa terbentuk senyawa karsinogenik, zat yang bisa merusak sel tubuh dan meningkatkan risiko kanker hati. Selain itu, kombinasi lemak jenuh dan gula alami bisa membebani fungsi hati dan menyebabkan peradangan ringan di saluran cerna. Solusi: kalau mau rasa manis, lebih baik ditambahkan setelah makanan matang dan dalam porsi kecil. Segmen 4, madu dan mentega atau margarin. Mentega dan margarin tinggi lemak jenuh. Kalau dikombinasikan dengan madu, efeknya mirip seperti bom gula dan lemak yang bisa memperberat kerja pankreas dan hati. Lama-kelamaan bisa memicu kolesterol tinggi, gangguan hati berlemak, dan perut terasa tidak nyaman. Solusi: hindari mencampur madu dengan roti yang dioles margarin. Gunakan minyak zaitun atau selai kacang alami sebagai alternatif. Segmen 5, madu dan minuman berkafein. Teh hitam, kopi, atau minuman energi yang mengandung kafein bisa membuat madu kehilangan fungsinya. Kombinasi ini bisa membuat asam lambung naik dan membuat perut terasa panas atau mual. Apalagi bagi lansia yang sudah punya masalah lambung atau GERD. Solusi: minumlah madu di waktu terpisah, bukan bersamaan dengan kopi atau teh kental. Segmen 6, madu dan buah asam. Buah seperti jeruk, lemon, atau nanas memang menyehatkan. Tapi kalau langsung dicampur dengan madu, terutama dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan fermentasi dalam lambung. Efeknya, kembung, perut begah, atau bahkan diare. Solusi: konsumsi buah asam dan madu di waktu yang berbeda. Beri jeda minimal 30-60 menit. Segmen 7, madu dan obat-obatan kimia. Beberapa lansia suka minum madu setelah minum obat, untuk mengurangi rasa pahit. Padahal, beberapa jenis obat, seperti antibiotik atau penurun kolesterol, bisa bereaksi dengan gula dalam madu, dan mengganggu penyerapan obat atau memperberat kerja hati. Solusi: tunggu minimal 1-2 jam setelah minum obat sebelum mengonsumsi madu. Jadi, madu tetaplah sehat, asal digunakan dengan cara yang tepat. Ingat 6 hal yang tidak boleh dicampur dengan madu. 1. Air panas mendidih. 2. Daging berlemak. 3. Mentega, margarin. 4. Minuman berkafein. 5. Buah asam. 6. Obat-obatan. Jaga hati, jaga pencernaan, dan tetap sehat di usia lanjut. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman atau keluarga. Dan tulis di komentar,
Apa kebiasaan Anda dalam mengonsumsi madu? Kita belajar bersama di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan bahagia.